Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana wa huwa alladzi ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syair yang hujan turun labik dari tadi malam. Kita masih diberi oleh Allah nikmat banyak. Nikmat hidup, nikmat bisa beribadah, bertemu dalam ketaatan, dan nikmat-nikmat lain yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Dah sampai juga kajian tafsir subuh kita surah Al-Baqarah 200 sabalik. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jamaah Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Sal. Nah, kita cari Al-Quran. Sal itu dari is'al. Tanyalah. Bertanyalah. Wahai Muhammad, bertanya. Bani Israel. Bertanyalah kepada Bani Israel. Bani, keturunan, anak-anak kaum Israel. Isra berjalan, malam malam. Berarti keturunannya Nabi Ya'qub. Karena Israel itu gelar dari Nabi Ya'qub yang di juz pertama dululah kita bahas. Kam, apa yang ditanyakan? Kam, berapa? Atainahum, ataina telah kami beri hum kepada mereka min ayatin, min dari ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, bayyinah, yang wadihah, yang jelas, yang nyata. Waman, dan siapa, yubaddil, mengganti nikmat Allah, nikmat Allah, min ba'di, min dari, ba'di setelah, ma apa-apa, ja'athu, datang kepadanya ayat-ayat itu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, syadid, maha keras, al-iqab, siksaan. Kita lihat tafsirnya. Berarti sal itu perintah ke Nabi Muhammad. Muhammad tanyalah, dan perintah juga untuk awak. Jadi ikut soalan, pertanyaan yang awak harus dapatkan jawabannya. Karena Allah nyuruh, yuk bertanya, kasih bertanya Bani Israel. Tanya ke Bani Israel tu. Jadi sal, kalau ada wa di awalnya menjadi was'al, tanyalah. Ana ditanya, kau soalannya. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Kam, berapa? Berapa banyak
telah kami beri mereka ayat-ayat yang nyata. Jadi sebenarnya pertanyaannya bukan pertanyaan karena tidak tahu sebenarnya. Karena sebelumnya dari awal surah Al-Baqarah aja lah dijelaskan ya Allah nikmat-nikmat yang Allah beri kepada Bani Israel. Banyak tuh. Di antaranya nikmatnya. Nikmat falqul bahri. Lawi balah. Wa idh faraqna bikumul bahra. Bahkan diawali wa idh najjaynakum min ali fir'auna. Allah selamatkan dari Fir'aun. Allah dengan cara falqul bahri, belah laut. Itu nikmat berapa gadang nikmat. Nah, do umat yang dapat yang model itu Bani Israel Allah kasih. Tidak hanya itu, lah tebalah lawi banyak makanan datang dari langit. Allah turunkan makanan dari langit. Allah hiduanna mati balik aja nih. Allah terima taubat, banyak nikmat Allah beri. Makanan dari langit, air dengan hanya mukul tungkek fanfajarat min husnata asyrata aina. Keluar 12 mata air sebanyak suku lah. Sebanyak anak dari Nabi Yaqub yang 2 balih dapat seranya. Banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Dicaliak satu persatu. Tuh banyak nikmat. Jadi pertanyaan sebenarnya pertanyaan yang bukan sifatnya tidak tahu, tapi ingin mencari tahu makna dari ketika lah dapat nikmat, hujan pagi masih bisa hidup, masih bisa mencium aroma, itu nikmat. Sehat, bisa berjalan, orang lalu di rumah sakit gitu, lalu di rumah, itu bagian dari karunia Allah. Nikmat-nikmat yang Allah beri, apalagi nikmat yang sebenarnya sadanya nikmat itu besar. Cuman kita yang membagi aku nikmat dari setiap hari kau terasa ketik, padahal aku yang kadang. Ketika nikmat itu tanyakan ke mereka, sal Bani Israila kam atainahum min ayam. Tapi ketika lah diagih nikmat yang dilakukan oleh Bani Israel, ya kafaru, mereka ingkar. Tetap juga tidak menyebabkan mereka tahdihim ilal huda. Nikmat-nikmat itu tidak membuat mereka mendapatkan petunjuk, menuntun mereka kepada hidayah Allah. Jadi makanya patang ada tahu juang kajian bahasanya yang bawa juang tu harus sampai menunggu bilo gitu. Kita ingin dakik ke Allah, ingin acok sebut Allah, Allah, Allah. Apakah harus sakit dulu atau hilang dulu nikmat yang Allah beri baru kita ya Allah, ya Allah, ya Allah? Atau masih selama masih ada nikmat ko, baru ingat Allah, terus ingat Allah. Saat ingat senang ingat Allah, maka nanti Allah akan ingat awak saat susah. Jadi tidak menyebabkan mereka ayat-ayat itu, bukti-bukti yang Allah beri, kebesaran Allah, karunia Allah, tidak memberikan mereka petunjuk kepada kebenaran. Atau sebab tidak hanya ingkar, tidak syukur, tapi mereka bahkan juga harifuhu, mereka rubah-rubah. Ya, model surah nyembah Allah Nabi Musa pai 40 hari nyo ganti jo sapi, anak sapi jadi Tuhan. Kan merubah-rubah ajaran. Cara bersyukurnya lah macam-macam loh. Harusnya ya bersyukur ya secara lisan, secara alhamdulillah, secara perbuatan wa gunakan yang bermanfaat. Di hati bersyukur, memahami bahwa itu memang dari Allah. Wa may yubaddil ni'matallah, kalaulah mengganti nikmat Allah. Kalau Imam dalam wasit dijelaskan itu nikmat Allah itu dinul Islam, mengganti agama Islam, cara-cara beragamanya. Wa may yubaddil lafzun amun li jamil ammah,
Ini tidak hanya khusus untuk orang Bani Israel, tapi umum. Siapa saja yang mengganti nikmat Allah, nak ngakui ini nikmat Allah, ya kufur nikmat namanya. Merasa itu bagian dari usaha saja. Nah, karena wa in kana al-mishar ilai Bani Israel likaunihim baddalu ma fi kutubihim, mereka kan mengganti ayat-ayat Allah di kitab mereka, dirubah-rubah, harifunal kalimah, suruh memasuk kota yang di Allah sucikan acanya. Wa qulu hittatun, harusnya katakanlah hittah, nyo ganti jo dengan hamzah, buah-buahan, biji-bijian. Mana biji-bijian? Harusnya minta ampun ke Allah, masuk kota minta ampun, diganti kalimah Allah itu dengan hintah, padahal harus hittah, ditambah-tambah hurufnya. Nyo ganti-ganti sekeenak hatinya. Itu atau wahajadu amra Muhammad, menentang jahadu amra Muhammad, urusan yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Jadi siapa yang mengganti, Imam Tabari juga mengatakan an-ni'mah huna al-Islam. Siapa yang mengganti nikmat Allah, maksudnya mengganti Islam, merubah-rubah Islam, itu fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya siksaan Allah amatlah pedih. Jadi ada soalan, ada pertanyaan yang bisa membuat kita terbebas dari siksaan. Soalan, tapi kita bisa bebas kalau kita bisa menjawab soalan. Soalannya, cobalah cari baraja batanyo ke Bani Israel. Jadi soalannya, soalan nan sudah-sudah, baraja nan sudah-sudah, kanan sudah, batuah kanan manang, bahasa anak. Kalau lah baraja wa cari Bani Israel, kejadiannya dulu tuh banyak nikmat yang Allah beri. Makanan dari sarugo, air tokok batu kalau air, macam-macam dinaungi di Allah dari ndak saya hujan siang hari nak kapanehan ya, karena ada awan yang berada melindungi terus dari cahaya matahari. Mado dan kini menurut kini bisa jadi maksud awan yang diagih ke Bani Israel itu waktu itu punya rumah kan, rumah yang nyaman sehingga siang ndak basah, kalau hujan ndak paneh, ndak kepanasan. Nah, itu Allah ganti gini lagi aja nikmat. Memang secara teks yang diagih di Allah ke Bani Israel jarang, tapi manfaatnya mungkin boleh jadi itu yang wak dapean. Air mudah, coba air nak ada air pam, air dari tanah keluar tinggal pencet dinding saja. Nah, itu fanfajarat min husnata asyrata aina. Banyak kemudahan air, makan, keinginan terwujud, mudah, akses mudah, belanja dari rumah bisa. Kalau dulu kira-kira kan makanan minta ya Allah tibuan makanan dari langit. Kini kan belanja dari luar pagar tiba barang meninggal, tinggal nunggu sehari dua hari. Ya boleh jadi itu nikmat-nikmat yang Allah beri, yang juga fungsi atau semisal itu juga sudah diberi dengan porsinya juga Bani Israel. Nah, nikmat Allah diberi itu harusnya membuat kita paham. Kau rentetannya masih ayat 3 belakangan gua. Allah menyuruh masuk Islam secara kafah. Nah, kalaulah secara kafah, lihatlah Bani Israel dulu disuruh juga, tapi orang Yahudi, nah, ketika sholat baca campur, hanya niom baca ayat Taurat, padahal ialah kalaulah datang Islam, murnilah Islam, jangan dicampur-campur juga. Nah, kini lah yang tak niom patuh, tarik, bahasanya yang meninggalkan, yang tak mau ikut cara Islam, maka akan berbahaya, berakibat model yang dilakukan oleh Bani Israel. Nikmat banyak tapi nyo ganti, pasti ujungnya adalah siksaan. Maka pelajaran dengan cara bertanya atau mencari tahu yang terjadi di kaum-kaum nan dulu, barajakan sudah. Jadi lah tu Bani Israel dulu banyak diagih Allah nikmat. Mungkin nikmat yang sama pun diagih Allah di Allah kawa. Nah, nikmat yang banyak kok harusnya membuat kita
dakik ke Allah, membuat kita, menuntun kita ke yang elok. Jangan sampai nikmat membuat kita buta, lupa Allah, lupa nan magiah, sehingga kita menganggap itu adalah yang kita lakukan. Padahal Karun dah lebih kaya daripada awak, Fir'aun lebih berkuasa daripada awak. Ketikalah merasa diri paling hebat, sebagai punya pangkat jabatan, nasib model Fir'aun. Kalau masalah harta, ya nasib model Qarun, beraja karena sudah. Udah tuju ke Bani Israel. Kalau ayat itu kan khusus, coba lihat, tanyalah sama Bani Israel berapa banyaknya, tapi yang terjadi yubaddil ni'matallah. Harusnya nikmat Allah membuatnya tambah elok, tapi tidak, bahkan juga ganti-ganti. Agama diganti, dirubah-rubah, ayat-ayat Allah dirubah-rubah, sehingga yang harusnya lurus orang berubah. Kalau itu yang kita lakukan, maka ujungnya pasti sama. Di logika diajak dia Allah, digiring cara berfikir yang sederhana, tidak rumit kan. Kalau A, apabila A kita kerjakan, akhirnya X. Kalau sama lo melakukan A, ya siap-siap X akan kita terima. Nah, jadi beraja ke Bani Israel, dan itulah lapuih Rasulullah. Kajian tentang Bani Israel di awal surah Al-Baqarah, bagaimana sayangnya Allah. Yang dimintakan Nabi Musa diagih di Allah, apapun. Bahkan lah mati di duian beliak. Elok lo beliak tu berubah perang elok, perang elok beliak. Sebentarnya ketika lah diingin Allah berubah sebentar. Tu ada lo bebek kerajaan yang elok beliak. Nah, jangan sampai pola yang model tu awak ikuti gitu. Harusnya keluar dari pola tu. Magnetnya kuat untuk berbuat model tu wajar, karena ya kalau nikmat itu biasanya membuat kita terlena. Nah, itulah ujiannya, mendapat nikmat lupa syukur. Ketika ditimpa musibah bahkan lupa sabar. Nah, dua ku pasti taruh ada. Bagi orang beriman dua-duanya tidak masalah. Sebab apa? Nyelok adanya saranya. Dia agih nikmatnya bersyukur, dia agih musibahnya bersabar, sehingga kehidupannya tidak ada yang nyurusuhan. Sebab apa? Hidupnya pasti antara dua-dua itu sajanya. Kalau tidak dapat nikmat, kalau tidak dapat musibah. Kalau dapatnya nikmatnya tidak akan sama jo Bani Israel, nya akan bersyukurnya ingin Allah. Nya bersyukur itu karena Allah. Kalau tidak Allah magiah tidak akan dapat. Jadi tidak akan ada sombong, tidak akan ada jumawa, karena nya paham iko Allah na magiah. Kalau Allah magiah, ya suatu saat Allah nyambi, silahkan aja. Sehingga ketika kehilangan ayahnya punya kini, tidak risaunya, sebabnya hanya meletakkan di genggamannya. Kalau lah di hati, ya itu bermasalah tuh. Ya kalau ikut punya tak punya awak dah, wasabi ikut punya awak, walatan di hati. Ketika hilang, itu sakit hati. Atau jangan sampai tan di jiwa. Kalau dia tan di jiwa, kalau hilang itu sakit jiwa. Jangan sampai memahami yang bukan punya awak, wasabi punya awak, itu payah. Jadi barajalah, kata Allah, wahai Muhammad tanyakan Bani Israel, kepada Bani Israel, kam atainahu, berapa banyak kami beri mereka min ayatin bayyinah, banyak ayat-ayat Allah, bukti Allah kuasa, bukti Allah kaya, bukti Allah semuanya sudah kami beri. Terus mereka ganti. Kalau mereka ganti cara-cara Allah, cara agama-agama Allah, aturan-aturan Allah, ingat fa innallaha syadidul iqab. Itu yang bisa kita pahami dari surah Al-Baqarah ayat 200 sabaleh. Soalan atau pertanyaan agar kita terbebas dari siksaan. Soalannya coba tanya ke diri, apakah nikmat yang Allah beri sudah membuat kita tambah dakik sama Allah? Ya, coba rincilah kesimpulannya. Model Bani Israel Allah selamatkan dari Fir'aun dengan belah laut. Boleh jadi ada hal-hal yang membuat kita selamat dari musibah, itu sebenarnya Allah yang beri, tapi mungkin caranya bukan dengan belah laut. Akhirnya kan tidak akan naik hukum bebas gitu. Itu Allah beri.
Allah beri makanan dari langit kalau Bani Israel. Kita mungkin tidak datang dari langit, tapi makanan kita cukup gini. Apa saja nio bisa kita dapatkan dengan mudah makanan. Minuman pun demikian, fanfajarat min air untuk minum, untuk konsumsi rumah mudah. PDAM ada, hujan bahkan kini turun. Kalau di Makkah kadang 3 kali 4 kali setahun. Kita apa? Banyak hujan nikmat yang Allah beri. Mudah dari langit. Alai nikmat. Mungkin tidak persis sama dengan Bani Israel. Tapi Allah ingatkan dulu Bani Israel diberi kemudahan lo, diberi nikmat lo, tapi mereka kafir, mereka ingkar, mereka nentang agama Allah, mereka rubah-rubah ayat-ayat Allah, ujungnya mendapatkan siksaan. Bahkan siksaan di hukuman demi hukuman pun tidak membuat mereka jera. Jadi cukuplah bagi kita diberi oleh Allah nikmat. Dengan nikmat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita memang tambah mendapatkan hidayah, ingin selalu beribadah, ingin selalu dekat dengan Allah. Kalau itu yang terjadi, bersyukurlah. Jadi cerminnya adalah Bani Israel. Jangan sampai nikmat kekuasaan apapun membuat kita jauh dari Allah. Harusnya hal itu membuat tambah dekat. Kayu yang membuat kita tambah dekat dengan Allah. Berpangkit yang membuat kita dekat dengan Allah dan bisa menebar kebaikan. Bahkan orang yang berpangkit, kalau ustaz berceramah di masjid, boleh jadi pengaruhnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau sekiranya Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur buat taruh tangan sepada seluruh eselon 2 tahajud sama ambo, gitu kan. Ketika tahajud tibu rami saja teman. Tapi kalau awak menyuruh ayo tahajud. Jadi efeknya harusnya kekuasaan apapun membuat kita tambah dekat dengan Allah. Jangan sampai model Bani Israel. Itulah yang bisa kita sampaikan pagi kini. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu. Ya Allah, takdirkan kami dengan mereka di surga Firdausmu kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka. Ya Allah, Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, di antara kami mungkin ada yang sedang susah, mudahkan ya Allah. Punya hajat, penuhi hajat kami ya Allah, agar tambah dekat denganmu. Yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.